Halo bro. Eh, lagi di mana bro? Rumah di mana bro? Di mana? Oh di Padang ya? Atau di Bukit? Oh di Padangnya ya? Maksudnya di Padang atau oh di Payakumbuh? Oh ya ya baik 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 baik. Lagi apa nih? Oh gitu. Kirain ada weekend. Enggak. Oh. Oh ya. Ini apa ya Padang ya? Saya belum pernah ke Padang ya. Belum pernah. Saya orang NTT, orang Flores. Ya, tahu nggak? Halo, hello, tahu nggak Flores? Maksudnya tahu nggak Flores, Flores? Ya di arah timur. Ya, nggak, nggak. Nggak, ya arah Maluku tapi kita di NTT. Ya, ya kita satu pulau itu di Pulau Flores semua. Jadi kalau jarak dari tempat saya ke Labuan itu sekitar 400-an kilo sekarang. Dari sekarang yang saya duduk ini ke Labuan itu 400-an kilo. Jadi begitu bro. Nanti kalau ke Labuan, saya kasih rekomendasi agar supaya bro jangan cuma lihat Labuan. Kan kalau bro punya duit sekitar 10 juta kan ya kasihan lah cuma lihat Labuan aja. Atau 20-an juta begitu. Kalau bisa, saya rekomendasikan bro datang lewat Ende karena di Ende ini ada Kelimutu. Kelimutu itu merupakan danau tiga warna yang warnanya setiap apa namanya setiap minggu atau setiap bulan tuh berubah-ubah. Nah, dan itu satu dunia ini cuma ada di sini ya itu danau. Lalu yang berikutnya sepanjang jalan dari Ende menuju Labuan di situ kita bisa nikmati ada berbagai macam spot wisata yang saya yakinkan kepada bro pastinya bro akan senang karena di sini kan jalannya kan dia jalan perbukitan gunung di sini. Nah, jadi kalau wilayah perbukitan itu kita sering mengitari gunung dengan mobil kan, kita turun lembah, kita masuk itu kan baik. Dari spot view-nya ya saya rekomendasikan pasti baik lah. Pasti akan dan di sini penginapan murah-murah, tidak mahal-mahal juga. Semalam ada yang ya kalau bro punya duit cukup penginapan yang mahal juga enggak masalah. Tapi supaya lebih apa namanya efisien terhadap duit lebih baik ya kita cari penginapan murah yang biasa aja sehingga kita bisa menuju ya penting nyaman aja karena sekarang di kampung-kampung itu ada berbagai macam kampung-kampung adat itu yang wisata adat itu mereka menyiapkan homestay rumah rumah stay. Nah, jadi di rumah itu kita siapkan kamar yang rapi ya pasti bersih sama toilet juga bersih dan mereka tawarkan apa namanya makanan-makanan lokal khas di sini nasi ya kayak gitu-gitu ya makanan khas itu kan ada apa ya kalau kue itu kue cucur tahu nggak tahu udah apa ya ya macam-macam ada jagung bose ya ada umbi yang dibakar lalu sama lawar pernah makan lawar kan daun ubi
daun 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 singkong itu loh. Ah, daun singkong, tapi dibuat lawar, bukan santannya atau bukan dibuat santan, dibuat lawar. Enggak, dibuat lawar aja, dia enggak digulai. Dia daun singkong kita rebus daunnya, lalu kita peras airnya, lalu kita campur sama bumbu-bumbu ini, bumbu-bumbu lokal ini, nah kita makan, habis selesai. Ah, iya ya. Oh gitu. Ya tapi bagus lah. Tapi situ gimana sama COVID? Aman-aman aja kan? Ah, ya COVID di mana Padang? Ya mudah-mudahan apa namanya cepat cepat di atas lah ini COVID. Ya pandemi setahun ini kan kasihan orang. Ya orang-orang pedesaan, orang-orang kantoran itu yang kasihan. Nah, pengusaha punya semua lah kena imbasnya. Jadi selama ini di Padang kerja ya di Padang. Hello, maksudnya kerja ya di Padang. Di Padang kerja, kerja di Padang ya. Oh, jadi sekarang usia berapa deh? Wah, saya udah 35 tahun. Udah 35 tahun. Cuman kita orang Flores ini kan banyak ini nih, bolu semua ini. Nah, jadi di sini kan apa namanya karakter, apa namanya gen, genetik orang Flores kan sebagian besar itu seperti ini. Ada bewok kayak kayak gitu, badannya besar, kayak kayak gitu. Tapi eh, orangnya baik, baik. Karena gini, orang ini kan karena gini, kita ini kan saya kan sering jalan-jalan, ya kan, sering keluar juga. Seringkali kita terlalu mengagungkan apa namanya salah satu ras yang di saat kita ada di sebenarnya orang tidak menganggap juga hal-hal seperti itu. Ya, contoh kayak gini, kita ini kan contoh kayak apa namanya Melayu lah, apa namanya ras-ras Melayu. Ya kan kalau kita ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya karena di situ kan apa namanya kita punya wilayah, kita punya tempat. Jadi kan homogen lah di situ karena semuanya asli kan orang situ. Tapi di saat kita ada di coba kalau bro nanti ke Kongo, karena saya pernah ke Kongo. Kalau bro ke Kongo, orang lihat orang aneh lihat kita. Benar. Orang-orang Afrika kan lihat aneh. Apaan ini nih? Kulit-kulit apa nih? Orang anggap kita nih kayak, wih, apa dia ini? Ini aneh dan kita akan disisihkan juga. Padahal menurut kita kan mereka kayak gitu, hitam kan gitu loh. Ya, tapi menurut mereka tuh aneh. Ini apa nih orang kayak gini? Nah, jadi istilahnya tidak perlu kita untuk saling apa namanya rasis itu kan tidak baik dan belum tentu dari sisi penghidupan itu yang mengatakan rasis itu dia memang sudah baik sudah settle kan belum tentu juga ya kan? Tentu juga dia settle hidupnya hidup juga ada susah-susah kan mau berani bicara rasis kan kayak gitu. Saya kasih contoh benar-benar tapi kita ini kan kayak gini dari Sabang sampai Merauke itu kita kan di apa namanya terdapat berbagai macam suku golongan dan tradisi yang dimiliki.
Kita ini kan tidak tahu sumber keaslian orang Aceh itu turunannya. Kita kan tidak tahu. Bisa saja mereka yang pendatang dari Sri Lanka atau dari India. Bisa saja mereka itu atau dari Arab. Sama halnya dengan orang Papua, orang Merauke. Bisa saja mereka dari Papua Nugini atau karena itu satu pulau, atau bisa saja mereka pendatang dari apa namanya Kepulauan Solomon atau dari Fiji atau dari Vanuatu, negara-negara di seputaran Pasifik kan. Atau mereka bisa apa namanya satu suku sama orang aborigin kan kita tidak tahu juga. Nah, sama halnya juga kami ini orang Flores. Orang kan seringkali kami orang-orang peralihan kulit dari orang barat dan orang timur karena kami berada di kayak kami sedikit agak keras macam saya ini ada jenggot ya sedikit ada putihnya dikit hitamnya dikit ya kayak gitu tapi belum tentu apa namanya kita ini kan mau katakan bahwa kita yang baik lalu yang sebelah atau apa yang lainnya itu tidak kan tidak baik karena yang kita mau lihat ini kan bagaimana cara kita berpikir soal kita bernegara dan bagaimana kita mengimplementasikan itu sehingga dari hari ke hari ini ada peningkatan kualitas. Ini kan yang ngomong-ngomong ini kan kadrun semua rata-rata, enggak mengerti semua. Makanya saya ini kan omong aduh kasihan kasihan lah hidup ini ada susah-susah. Kok beribaratnya bicara rasis? Kan gitu. Iya kan? Iya, 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 benar, benar. Iya benar. Iya, iya benar, benar, benar. Sebenarnya enak. Sebenarnya kan Indonesia ini ke negara kaya. Belum tentu orang saya pernah lewat ini Omi TV ini, saya kenalan sama orang dari Jerman. Orang dari Jerman itu, mereka tanya, Indonesia itu di mana? Saya bilang Indonesia itu ada di wilayah Asia Tenggara. Dan itu kelihatan jelas wilayahnya karena dia kalau di peta dunia di globe itu kan pulau hamparan pulau kan terlihat kan. Nah, itulah Indonesia. Nah, dan bagus. Orang bilang dia kaya kecuali dia bisa menghasilkan banyak Iya. perbedaan. Orang kaya kan karena orang punya ide, punya berbagai banyak ide yang dia miliki. Sama halnya di negara kita. Kita dikaya karena kita memiliki banyak suku, banyak keaslian. Lalu kita kan ya Cina juga main, cuman cuman kita ini kan begini, Dek. Kenapa orang kita tidak bisa mempersalahkan orang luar di saat kita di antara kita sendiri tidak kompak? Nah, itu masalahnya. Karena karena perilaku orang ini kan hidup cari untung semua kayak kita belajar ekonomi orang kan soal apa namanya laba kalau belajar ilmu dagang ilmu ekonomi kan orang hidupnya mencari untung cari laba nah di saat orang lihat ini satu wilayah dia tidak aman atau ada tidak kompak tidak akur tidak ada kekuatan persatuan tidak ada di situ orang masuk untuk lomba. Ah, kan itu hal yang jadi kalau kita masih berpikir soal-soal yang apa namanya kayak rasis tadi itu itu semakin hari kita semakin tidak berdaya juga. Nah, coba kalau kita masing-masing dari kabupaten dia kelola baik-baik, dari provinsi dia kelola baik-baik, sampai negara bisa baik-baik. Dari ya semua dari tingkat desanya. Kita bisa urus desa yang benar, urus kabupaten benar, urus provinsi benar. Otomatis negara kan jadi kuat. Karena kita tidak bisa menyerang negara di saat dari desa, dari kabupaten itu belum kuat fondasinya. Fondasi itu mulai dari desa. Ya harus dari bawah. Orang kan sekarang kalau demo, baik bagaimana ini? Demonya di atas. Memang dia punya dia punya kekuatan untuk intervensi di bawah.
Tapi semua ini punya aturan, ya kan? Dia tidak bisa intervensi sesuka hatinya, tidak bisa. Dia kan harus melihat kembali terhadap aturan. Karena semua orang ini kan dipilih, kepala desa kan dipilih oleh masyarakat, sama gubernur kan dipilih, bupati dipilih. Mereka punya hak yang sama untuk mengambil kebijakan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kalau kita mau menuntut, apalagi mau menuntut sesuatu, kita harus perkuat fondasi dari desa. Kita ini kan nggak ngerti desa kayak gimana, lalu kita mau demo orang-orang di atas, orang di atas juga nggak ngerti hidup di desa gimana. Orang nggak ngerti semua. Benar. Jadi kita ini kan amburadul ini nih. Gimana nih? Nggak ngerti nih. Jadi sebenarnya udahlah. Nah, kayak gitu. Ya kita santai-santai aja, damai. Kita toleransi bersama. Kan kita nih contoh, kita nih ada enam agama nih. Dari Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, lalu ada Konghucu kan, Cina. Nah, itu kalau kita kelola secara benar, religi itu bisa menghasilkan duit. Tapi bukan kita jual. Kita tidak jual agama dalam hal ini. Tapi bagaimana orang akan datang melihat kekusukan kita, apa yang kita lakukan terhadap agama, apa yang kita, ya kayak gitu. Orang orang bukan lihat kita di sini ada istilahnya Indonesia kan bukan Arab, bukan Yahudi, bukan ini apa namanya India. Ya kita lakukan agama berdasarkan kultur kita saja. Kita orang Indonesia, macam saya orang Indonesia yang beragama Katolik. Ada orang Indonesia dia beragama Muslim, orang Indonesia beragama Hindu, Indonesia yang beragama Buddha. Itu biasa saja kita jalani aja, ya kan? Kita sebagai benar benar benar. Ya, ya enggak ada. Ya, benar benar. Ya ya, benar, benar. Contoh kalau nggak kompak, kita nih kalau pecah otomatis kita contoh aja kayak Timur Leste. Dia kan pisah Indonesia. Kita lihat aja kehidupan Timur Leste sekarang. Kan susah. Iya, iya, iya. Nah, itu kita lihat. Apakah kita mau seperti itu? Kan kita, ya, kan kita nggak mau kayak gitu. Ya mudah-mudahan baik-baik aja lah. Ya. Nah, ini lagi buat apa nih? Oh santai-santai aja. Lagi diskusi. Nah, nah. Tapi boleh tahu nama siapa, Dek? Arya. Kalau aku nama Mario. Dekatan nama kita. Ada nama Arya saya. Oh ya. Oh, jadi tapi kamu masih 18 tahun apa namanya kemampuan berpikir bagus lah kamu. Bagus lah. Usia masih 18 tahun tapi pola berpikirnya udah mumpuni lah. Mudah-mudahan suatu saat kamu bisa jadi orang besar di Padang di Sumatera Barat ya. Oh, ya. Oh, baik ya salam kenal ya. Oh baik Arya ya. Oke. Ya.